Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Adapun alasan Imam Al-Ghazali yang mendorong dirinya mengarang kitab ini adalah wa innama hamalani ala ta'sisi hadzal kitab ala amron. Ada dua hal. Yang pertama, ahaduhuma wa wal ba'is al-asli. Dorongan yang pertama untuk mengarang kitab ini adalah inna hadza tartib fi tahqiq wa tafhim kad-daruri, karena mengurutkan, menguatkan dan kemudian memberi kefahaman yang lebih itu adalah sebuah kebutuhan yang sangat urgent. Li'anal ilmi alladhi yutawajjah bihi ilal akhirah yang qasimu ila ilmi al-mu'amalah wa ilmi al-mukasyafah. Karena ilmu yang dihadapkan untuk tujuan akhirat itu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Wa ani bi ilmil mukasyafah ma yatlubu minhu kasyful ma'lum faqat. Wa ani bi ilmil muamalah ma yatlubu minhu ma'al kasyfi al-amal bihi. Dikatakan di sini yang saya maksud dengan ilmu mukasyafah adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk memberikan kepahaman saja. Akan tetapi yang dimaksud dengan ilmu muamalah adalah ilmu yang diberitahukan, lah kemudian bagaimana cara menerapkannya di kehidupan. Kemudian bais yang kedua, dorongan yang kedua dalam mengarang ini adalah ani ra'aitu ar-raghabah min talabil ilmi sadiqatin fil fiqhi alladhi soluha inda man la yakhafu Allah subhanahu wa ta'ala bi ilal mubahah wal istithar bijahi wa manzilihi fil munafasat. Ini mendorong atau mungkin untuk memperbaiki orang-orang yang mungkin sudah ahli di bidang fikih, hukum-hukum, akan tetapi merasa bangga diri karena mampu memahami ilmu fikih, atau mungkin kemudian dia bermewah-mewahan dengan di sini dikatakan dengan istidhar atau ketenaran, dengan kemudian bijahi, dengan jabatan dan kedudukannya di dalam perlombaan. Jadi kadang-kadang orang pinter itu hanya pinter berdebat, maksudnya gitu Pak. Jadi untuk mengikis itu jangan sampai ulama-ulama itu hanya pinter berdebat, akan tetapi secara pengamalan nggak diamalkan juga. Nah, kalau kita bahasakan orang-orang debat itu pinter. Kalau kita lihat pengamat itu kan kayak seperti itu Pak. Debat itu pinter, tapi kalau dia disuruh bekerja di lapangan tidak bisa. Nah, Imam Ghazali tidak menginginkan orang-orang Islam atau ulama-ulama Islam itu seperti itu. Jangan sampai kita itu hanya pinter ngasih hukum ini, tapi kita di lapangan nol besar. Nah, itu untuk itu maka dibuatlah ihya ini agar lebih dalam lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu pembukaan muqaddimah dari Ihya Ulumuddin. Mungkin kita masuk sedikit di dalam jilid yang pertama tentang ilmu. Kita bahas Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu. Wa fihi sab'atu abwab. Nah, maka di dalam tadi dikatakan di dalam jilid 1 ada 10 kitab. Di dalam satu kitab ada 7 bab. Kita masuk kitab yang pertama, kitab ilm, dan di dalam kitab ilmi ada 7 bab. Bab yang pertama fi fadlil ilmi wa ta'lim wa ta'allum. Bab tentang keutamaan ilmu, mengajarkan ilmu
dan belajar ilmu. Jadi bukan hanya ilmu dan mempelajari, tapi mengajarkan juga ada fadilahnya. Ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Al-babul awal bi fadlil ilmi wa ta'lim wa ta'allum wa syawahiduhu minan naqli wal aql. Bab pertama tentang ilmu, belajar dan mengajar, serta syahid-syahid atau dalil-dalil dari Al-Quran dan dari logika. Yang pertama, fadilatul ilm. Syawahiduha minal Quran qauluhu azza wa jal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dikatakan dari ayat ini, fangdur kaifa bada subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bi malaikati wa salasa bi ahlil ilmi. Dalam ayat itu mengatakan bahwa syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ini adalah orang-orang yang menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang esa dan tidak ada Tuhan yang lain. Itu yang pertama bersaksi adalah Allah sendiri. Kemudian yang kedua menjadi saksi adalah malaikat. Yang ketiga itu adalah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Orang yang punya ilmu yang melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau dia punya ilmu tapi nggak melaksanakan, kadang-kadang dia tidak akan mengakui Tuhan. Maka nanti kita lihat ada profesor-profesor semakin pinter semakin tidak mengakui Tuhan. Itu kan ada. Nah, tidak qa'iman bil qisti. Padahal orang yang beriman, atau kalau kita simpelkan, orang yang beriman itu adalah orang-orang yang punya pengetahuan. Kalau nggak punya pengetahuan, bagaimana bisa beriman? Kira-kira seperti itu. Wa nahika bi'ada syarafan wa fadlan wa jalaan wa nablan. Kemudian wa qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu darajat, beberapa derajat. Makanya kita disuruh fardu atau difardukan untuk mencari ilmu agar apa? Agar kita itu punya derajat yang lebih dan lebih. Meskipun nanti kita akan temukan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang pintar masih ada orang pintar. Jadi tidak ada orang yang merasa paling pintar di dunia. Jadi nanti masuknya nanti jadi kiper. Jadi ada batasan-batasan. Kita disuruh, tapi jangan sampai merasa paling di atas. Nanti ada batasan-batasannya. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bisab'i mi'ati darajah. Menurut Ibnu Abbas, orang-orang yang berpengetahuan atau dikatakan ulama, bagi ulama adalah beberapa derajat di atas orang mukmin sebanyak 700 derajat. Jadi antara orang yang mau belajar dengan orang yang tidak belajar itu derajatnya terpaut 700 derajat. Ma bainad darajaitaini masiratu 500 am. Ini mungkin di akhirat ya. Dikatakan antara derajat satu dengan derajat yang lain itu adalah perjalanan 500 tahun. Jadi jauhnya Masya Allah. Kan lebih baik kita belajar. Padahal kalau di akhirat ya kita anggaplah nggak ada hentinya, tak ratusan ribuan tahun kita akan ada di sana. Jadi kalau kita nggak ketinggalan satu ilmu saja, itu sudah 700 derajat terpautnya. Sementara per derajatnya itu 500 tahun. Lah bagaimana kita mau mengejar? Kira-kira seperti itu. Lebih baik kita belajar di dunia daripada nanti di sana malah ngiri dengan orang-orang yang belajar. Kemudian di dalam ayat lain, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Orang yang tahu dan tidak tahu apakah sama? Tidak sama. Satu tahu halal, tahu haram, satunya tidak tahu. Apakah sama? Tidak sama. Nah, ini pentingnya belajar. Satu tahu makruh, satunya tidak tahu makruh, apakah sama? Tidak sama. Yang satu tahu adab, satunya tidak tahu adab, apakah sama? Tidak sama. Sama-sama sholat,
tapi yang satunya tahu ilmunya, yang satunya tidak, apakah sama? Tidak sama. Kira-kira seperti itu. Ayat lain mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini juga sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berpengetahuan. Hanya orang-orang yang tidak berpengetahuan itu yang nggak takut sama Allah. Nggak punya pengetahuan, nggak tahu dosa kan nggak takut jadinya. Makanya kalau kita belajar, semakin kita pinter, maka kita akan semakin takut kepada Allah, semakin roja, semakin khauf. Kira-kira seperti itu. Kemudian dalam ayat lain dikatakan qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Ayat lain lagi qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bih. Ini dalam kisahnya Nabi Sulaiman, bahwa orang yang mempunyai ilmu itu bisa memindah kerajaan dalam waktu sekejapnya matanya Nabi Sulaiman. Jadi melebihi kemampuan yang ditawarkan oleh Ifrit. Jadi kalau orang punya ilmu itu akan melebihi yang lain sebenarnya. Nah, tapi tidak disebutkan bagaimana caranya. Nah, itu kita disuruh belajar. Coba kalau misalnya dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, pelajarilah ini maka kamu akan bisa memindahkan istana. Semua orang belajar semua. Tetapi kenapa dirahasiakan? Ya biar belajar mau apa tidak. Maka sebagian orang dalam kisah-kisah atau mungkin sejarah-sejarah dulu itu banyak orang-orang yang mungkin memiliki ilmu yang tidak dimiliki orang lain. Kemudian di dalam ayat lain atau dalam ayat ini menunjukkan bahwa tambihan ala annahu iktadara biquwatil ilmi. Kemampuan itu disandarkan atas kemampuan atau kepemilikan pengetahuan. Dalam ayat ini dikatakan wa qala alladziina utul ilma wa ilakum sawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Ayat lain juga dikatakan wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi. Sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu Allah sudah memberikan banyak contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan untuk manusia. Akan tetapi tidak semua orang mengambil itu kecuali orang-orang yang punya pengetahuan. Maka kalau kita nggak punya pengetahuan, kita melihat lebah, ya kita cuman gitu-gitu doang, hanya sebatas teori saja. Tapi kalau orang punya pengetahuan, maka dikembangkan, bisa menjadi helikopter, bisa menjadi pesawat, bisa menjadi alat yang bisa terbang bagaimana dan sebagainya. Bagaimana navigasi burung yang migrasi itu, kemudian kalau orang punya ilmu akan ketemu. Bagaimana kemudian ditemukanlah satelit dan sebagainya. Bagaimana kemudian alat-alat komunikasi, sebenarnya itu diperintahkan kepada orang muslim. Akan tetapi ketika umat Islam setelah mengalami masa keemasan kemudian menurun hingga saat ini. Jadi mungkin kita juga mungkin perlu membangkitkan diri agar tidak ketinggalan jauh. Bagaimana di dalam kedokteran misalnya, proses-proses air setetes menjadi bayi, sebenarnya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Hanya karena kita cuman begitu saja tanpa kemudian lebih dalam ini, ya kita nggak bisa kemudian menyimpulkan keilmuan yang baru. Kemudian di dalam ayat lain walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahul ladina yastambitunahu minhum dan sebagainya. Kemudian di dalam ayat lain dikatakan ya bani adama qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha walibalah diturunkan, sungguh telah diturunkan kepada sungguh telah aku turunkan kepada kalian libasan atau beberapa banyak pakaian yuwari sawatikum yang akan menutupi kekuranganmu atau yang akan menutupi keburukanmu. Warisha, jadi apa yang dimaksud dalam ayat itu? Yang dimaksud adalah libasan yuwari sawatikum itu ya ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu itu kan kelihatan kurangnya gitu, kelihatan bodoh.
Warisa yakni al-yakin. Jadi orang punya ilmu, punya keyakinan, walibasut taqwa, dan punya ketakwaan. Harusnya gitu. Jadi punya ilmu, punya keyakinan, dan punya ketakwaan. Kemudian di dalam ayat lain, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Ayat lain mengatakan juga falanuqussanna 'alaihim bi'ilmin. Ayat lain lagi bal huwa ayatun bayyinatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm. Dan masih banyak di dalam Al-Quran Allah menyebut kata-kata ilmu itu sangat banyak sekali. Maka seyogianya sebagai orang yang membaca Al-Quran itu juga harus berilmu. Dan banyak lagi itu ayat-ayat yang disampaikan sebagai dalil bahwa keutamaan ilmu apa saja yang bermanfaat. Wa amal ahbar, adapun dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusdahu. Barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka Allah akan memahamkannya tentang agama. Ini bahasanya seperti itu. Berarti bagaimana kalau kita disuruh mencari ilmu? Ya kalau ingin baik, maka carilah ilmu. Kalau mau menjadi orang baik, belajar. Jadi, lah kalau kita sudah belajar, ya otomatis nanti masuk ke sini. Barang siapa dikehendaki Allah, maka akan diberi kepahaman. Dan kepahaman itu umumnya dengan belajar. Kecuali beberapa orang yang diistimewakan, tanpa belajar tiba-tiba paham. Nah itu kan pengecualian. Secara umum kalau pengen paham ya belajar. Kira-kira seperti itu. Kemudian di hadis lain, al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu pewaris para nabi. Kalau ulama semakin habis, ya otomatis Islam nanti semakin membingungkan. Umatnya semakin bingung. Ada isu begini ke sono, isu begini ke sono. Jadi mana yang benar nggak tahu. Ditanya ini ulamanya juga nggak tahu, bingung. Sementara ulama-ulama yang sepuh, yang sudah ahli ilmu, mungkin meninggal dunia dan sebagainya. Wa ma'lumun annahu la radbata fawqan nubuwah. Kita tahu bahwa tidak ada kedudukan yang lebih utama di atas nabi. Otomatis wala syarafa fawqa syarafil warasat lidil karatbah. Maka pewaris yang paling tinggi nilainya adalah pewaris para nabi. Jadi orang yang mewarisi nabi itu punya derajat yang tinggi. Sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lil alimi ma bis samawati wal ard. Dikatakan orang atau sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi itu memintakan ampun kepada orang-orang yang punya pengetahuan. Nanti pada suatu saat mungkin bapak-bapak akan menemukan sebuah hadis bahwa orang alim yang tidur itu lebih ditakuti syaitan daripada orang yang ibadah tapi tidak punya ilmu. Itu. Jadi orang yang ibadah tapi tidak punya ilmu, setan itu mudah sekali menggodanya dan sebagainya. Kemudian di dalam hadis lain dikatakan innal hikmata tazidus syarifa syarafan wa tarfa'ul mamluka hatta yudriku madarikal muluk. Sesungguhnya hikmah itu menambah kemuliaannya orang yang mulia dan mengangkat derajatnya orang-orang yang menjadi budak kepada derajatnya orang-orang yang dekat dengan raja. Jadi kalau budak itu bisa naik derajatnya. Kita bisa lihat di sekitar kita, kalau OB mau belajar itu bisa naik biasanya. Apalagi belajarnya lebih pinter lagi, cepat naik. Ini banyak saya mendapatkan dasar ini, mungkin saya melihat sendiri. Jadi ada yang asalnya itu hanya membantu masak di dapur, akan tetapi dia sekolah, baca buku yang banyak, akhirnya sekarang jadi menantunya kiai karena pinter juga orangnya. Kemudian di dalam hadis lain dikatakan
khoslatani la yakunani fil munafiq husnu samtin wa fiqhun fid din. Dua hal yang tidak ada atau yang tidak dimiliki orang-orang yang munafik adalah husnu samtin wa fiqhun fid din. Di antaranya adalah orang munafik itu tidak akan mempunyai pemahaman di dalam agama. Ya dia mungkin bisa baca Quran, bisa hadis, bisa, tapi nggak paham. Jadi makanya dia ngomong tapi dia nggak melakukan. Kira-kira ya termasuk ayatul munafiki salasa tadi. Kemudian di dalam hadis lain dikatakan juga afdalun nasi al-mu'minu al-alimu alladhi in tija ilaihi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Sebagus-bagusnya manusia dari orang-orang mukmin adalah orang yang punya pengetahuan, yang ketika dibutuhkan dia memberikan manfaatnya, dan ketika tidak dibutuhkan maka dia menjaga diri. Jadi kadang-kadang ini nanti bisa panjang di dalam uraiannya. Jadi orang-orang yang dikatakan baik di dalam hadis ini dikatakan adalah orang yang punya pengetahuan, yang ketika dimintai itu bermanfaat ilmunya. Jadi tidak ada ilmu itu, Pak saya mau belajar ini, lo bayar dulu. Nah beda. Jadi itu beda lagi Pak. Jadi tapi di sini ketika diminta ini hukumnya bagaimana? Ya nggak bayar toh. Masa ulama ditanya bagaimana hukumnya ini? Ya kalau mau tahu hukumnya bayar dulu. Itu nggak manfaat namanya. Dan ketika tidak dimintai, tidak kemudian apalah hal-hal melakukan hal-hal yang agar seperti itu, akan tetapi menjaga diri. Ini nanti ada pembahasannya di bagian yang lain. Kemudian dalam hadis lain, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya wa thamratuhu al-ilmu. Iman itu uryan, polos, atau dalam bahasa kasarnya iman itu telanjang. Wa libasuhu at-taqwa, dan pakaiannya adalah ketakwaan. Wa thamratuhu al-ilmu, dan buahnya adalah ilmu. Maka ketika orang sudah mengaku beriman tapi tidak bertakwa, ya tidak menarik. Sudah beriman, bertakwa, kemudian harusnya dia mempunyai ilmu. Biasanya begitu. Kemudian di dalam hadis lain juga aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wal jihad. Sedekat-dekatnya orang dengan derajatnya para nabi adalah orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang mau berjihad. Amma ahlul ilmi fadalun nas ala ma ja'ati bihi rusul wa amma ahlul jihad fajahadu bi asyabihim ala ma ja'ati bihi rusul. Kenapa ahlul ilmi dan ahlul jihad menjadi orang-orang yang sangat dekat kepada Rasul, kepada para nabi? Karena kalau orang-orang berilmu, fadalun nas akan menunjukkan kepada manusia atas apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi kalau nggak ada orang yang punya ilmu, bagaimana bisa menjelaskan tentang apa yang diberikan kepada Rasul? Adapun orang-orang yang berjihad, mereka berjihad dengan pedangnya atas apa juga yang dibawa oleh Rasul. Jadi jihad ini ya tidak boleh serta-merta asal jihad, harus tahu ilmunya dulu, tata caranya dulu. Kalau asal jihad nanti malah bunuh diri. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mau berjihad, pelajari dulu strateginya, ilmunya, kekuatan kita berapa. Jadi nggak boleh kemudian asal-asalan. Orang berjihad cuma 10 orang mau berjihad ngelawan Amerika misalnya, itu namanya tidak berilmu. Ya bagaimana bisa menyesuaikan dengan perintah Allah? Kalau begitu kan bunuh diri, tidak mengukur diri. Karena apa? Ya janganlah kemudian kita mengibaratkan perang Badar 300 lawan 1000. Itu zaman dulu 1 banding 10 kekuatan orang mukmin. Kalau sekarang maksimal itu 2. Ya kalau musuh kita 1000, kita harus 500 minimal. Kalau bisa lebih dari itu. Jadi ini nanti ada ilmunya juga. Jadi jihad itu pun
ada ilmunya. Kalau kita nggak ada ilmunya, ya wallahu alam bisawab, kira-kira seperti itu. Kemudian di dalam hadis lain dikatakan yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i bidami syuhada. Di hari kiamat nanti akan ditimbang tintanya ulama-ulama itu dengan darahnya syuhada. Contoh misalnya Imam Ghazali mengarang kitab sebanyak ini, tintanya itu akan ditimbang dengan darahnya syuhada, nilainya segitu. Jadi maka orang yang mencari ilmu itu sebagaimana orang yang berjihad, baik di pesantren, baik di sekolah, baik dimanapun, asalkan ilmu itu yang dipelajari adalah ilmu yang bermanfaat untuk umat manusia dan makhluk yang lain. Kemudian di dalam hadis lain dikatakan man hafidha ala ummati arba'ina hadisan minas sunnati hatta yu'addiyaha ilaihim kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Ini malah lebih keren lagi. Barang siapa menjaga atau menghafal dari umatku, menghafal apa? Arba'ina hadisan, 40 hadis minas sunnati, dari sunnahku atau dari sunnah, hatta yu'addiyaha, dan melaksanakan hadis itu, kuntu lahu syafi'an, maka saya menjadi pensyafaat baginya, wa syahidan yaumal qiyamah, dan menjadi saksi. Jadi simpel Pak, kalau mau 40 hadis saja, hafalkan dan lakukan. Contohnya apa hadis yang paling pendek? La taghdab, jangan marah. Itu dilakukan Pak. Satu itu juga dilakukan, nanti coba lagi apa, sebagainya. 40 saja, kalau orang mampu menghafal 40 dan melakukan, insya Allah disyafaati oleh Rasul, dijanjikan oleh Rasul syafaat. Belum yang lain-lain. Hadis lain dikatakan man hamala min ummati arba'ina hadisan laqiyallahu azza wa jal yaumal qiyamati faqihan aliman. Barang siapa dari umatku membawa 40 hadis, maka ketika meninggal akan bertemu, atau di hari kiamat nanti akan bertemu dengan Allah dalam posisi sebagai orang yang ahli agama. Jadi 40 hadis. Tapi di akhirat nanti Pak, jangan kemudian ketika baru hafal 40 hadis merasa dekat dengan Allah, kemudian menyalahkan yang lain, itu salah lagi. Jangan sampai baru hafal 40 mengharam-haramkan yang tidak tahu, menyalah-nyalahkan yang dia tidak tahu, sementara hadis puluhan atau bahkan ratusan ribu. Lebih baik saya belum tahu atau saya belum hafal daripada ini tidak ada hadisnya. Itu lebih berbahaya. Nanti ternyata bukan tidak ada dalam ingatan dia atau tidak ada dalam pengetahuan dia, sementara di dalam catatan lain banyak sekali. Kadang mungkin yang terjadi di negeri kita masih seperti itu. Ada yang baru hafal 40 merasa dekat dengan Allah, kemudian menyalahkan yang lain. Itu belajar dulu ya, biar lebih ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin saya cukupkan itu dulu. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga kita diberikan waktu oleh Allah, diberikan keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam menuntut ilmu, dan mungkin semoga kita bisa mengamalkan agar menjadi orang-orang yang tadi disampaikan di dalam Al-Quran, juga di dalam hadis, dan semoga kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang tepat, nanti bisa disampaikan kepada saya untuk menyempurnakan apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya, walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.